Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang mengikuti ibadah online, yang berada di rumah. Kita sangat bersyukur dan puji nama Tuhan jikalau kita ada sebagaimana kita ada. Semua hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan Bapak Ibu semua. Saudaraku, jikalau kita boleh menikmati hari-hari kita baik, dalam keadaan dan situasi yang tidak baik, semua hanya oleh karena kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan yang begitu sempurna. Dan kita bersyukur walaupun melalui online kita bisa beribadah dan mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Baik, kita akan memulaikan ibadah kita dan saya mengajak kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, kami sangat bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu Bapa, anugerah yang begitu sempurna bagi kami sehingga kami boleh menikmati hari-hari baik kami di tengah situasi yang tidak baik, tapi Engkau sungguh amat baik. Engkau menjadikan hidup kami teramat baik bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami akan memuji membesarkan nama-Mu. Kami akan beribadah mendengarkan firman-Mu. Biar ibadah ini adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan boleh memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji membesarkan nama-Mu. Dan kami siap untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kami mau menyembah-Mu saat ini Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami. Semua terjadi oleh karena kehendak Tuhan. Dan Tuhan akan lengkapi dengan kekuatan yang begitu luar biasa. Selamat
berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dan kami hidup dalam segala kelimpahan, dalam segala kebaikan-Mu yang begitu luar biasa. Terlebih kami dilayakkan untuk melayani-Mu. Dan kami sangat bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami, Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Berlimpah bagi kami. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sekali lagi katakan, semakin hari semakin bertambah. Dan mari serahkan Bapak Gembala. Hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Segala hormat dan puji kami atur persembahkan kepada Bapa yang di surga, Allah yang luar biasa. Kalau COVID-19 atau Corona luar biasa, tapi Tuhan yang kami sembah lebih luar biasa. Semua manusia di muka bumi takut kepada Corona, tetapi tidak takut kepada Tuhan yang bisa menghapuskan Corona. Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu, lewat bimbingan firman-Mu, kami boleh yakin bahwa Tuhan adalah melepaskan kami dari segala ikatan, terutama ikatan dosa yang mengikat kami. Terima kasih banyak, dalam ibadah rumah ini Engkau memberkati kami, supaya masing-masing diberkati oleh Tuhan. Pak Sarijo dan istri yang sakit, Kau tolong, Kau jamah dan sembuhkan. Yang lain secara hati juga sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak.
Firman-Mu akan diberitakan, berkatilah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peraskan doa ini. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat malam, shalom. Puji Tuhan, kita diberi perpanjangan umur, diberi kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk datang kepada Tuhan, supaya kita semua boleh mendengarkan kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan artinya semua yang di rumah boleh datang memperhatikan firman Allah yang saya sampaikan secara online pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan studi kita dalam surat Ibrani, pasal yang keempat, ayat 1 sampai yang ketiga. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Iya, ini umat pilihan Allah, bangsa Israel. Tuhan bersumpah, sekali-kali mereka tidak akan masuk tempat perhentianku. Janji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub itu janji kepada yang lahiriah, tapi diteruskan kepada yang rohaniah. Janji yang lahiriah tidak bisa sempurna. Banyak bangsa Israel keluar dari Mesir gugur di tengah jalan karena melawan firman Allah. Mati di tengah jalan karena melawan firman Allah. Ini juga bisa terjadi. Saudara-saudara yang dilepaskan dari dosa, kita bisa dalam perjalanan melawan firman Allah dan kita gugur iman. Kalau bangsa Israel gugur karena tidak taat pada Taurat, tapi saudara-saudara gugur karena tidak taat dalam iman kepada Yesus Kristus. Ini jadi ada perbedaan antara hukum Taurat dan antara iman kepada Yesus, kegenapan dari hukum Taurat. Lah, di mana letak keguguran kita? Kita belajar dulu keguguran bangsa Israel, mati di tengah perjalanan karena melawan firman Allah. Demikian juga kita yang gugur iman, tidak taat iman kepada Yesus Kristus karena gugur iman, tidak taat kepada firman Allah. Yakub 2 ayat yang ke-17. Yakub 2 ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mati, gugur. Seperti bangsa Israel gugur di tengah perjalanan karena melawan firman. Melawan hukum, tidak melakukan hukum secara tepat di dalam Yesus. Yang dikatakan gugur iman itu mendengar firman, tidak melakukan. Ini tidak bisa melanjutkan perjalanan kita untuk mengikuti tabut perjanjian yang dipikul oleh para imam menyeberang sungai Yordan. Hanya Yosua dan Kaleb yang diizinkan. Demikian juga ajaran sempurna itu hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada ajaran sempurna. Hanya ada aturan, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Itu pun bangsa Israel gugur. Demikian juga saudara-saudara. Ketika kita mendengarkan firman Allah,
tidak patuh, tidak memperhatikan, tidak melakukan dengan iman, berarti iman kita gugur. Iman kita gugur. Iman yang gugur adalah iman yang tidak bisa melanjutkan ketaatan kita kepada Yesus Kristus. Walaupun kita setia ke gereja, walaupun kita setia melayani, setia khotbah seperti saya, bisa iman saya dikategorikan gugur. Jadi apa yang saya ajarkan hanya huruf yang mati. Padahal ajaran Yesus adalah ajaran kesempurnaan. Tabut itu disalut emas luar dan dalam emas yang menyeberang sungai Yordan. Semua bangsa Israel yang mengikuti penyeberangan tabut itu akan mencapai negeri yang dijanjikan, negeri yang berlimpah susu dan madu. Sama saya dan saudara, jika iman saya dan saudara tidak gugur, kita mengikuti ajaran kesempurnaan, ajaran pengudusan, ajaran kebenaran pengudusan di dalam Yesus. Siapa tabut itu? Yesus sendiri yang sempurna. Maka kita harus berjalan mengikuti perjalanan Yesus sebagai domba di belakang. Yesus sebagai gembala yang depan. Kita mengikuti untuk menyeberangi arus dunia, dosa dunia yang luar biasa sekarang ini. Ini kalau saya dan saudara kehilangan iman, mendengar selalu berbantah, mendengar selalu tidak taat, ya kita gugur iman. Tidak bisa mengikuti perjalanan Yesus untuk mencapai kepada negeri yang dijanjikan, yaitu Yerusalem baru, kerajaan Allah yang kekal selama-lamanya. Contoh iman. Ya. Iman itu diperiksa hati. Bukan hanya mulut. Mulut kita kelihatannya hebat, tapi bagaimana hati kita? Kalau hati kita tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan, itu berarti iman mendengar hanya bisa berucap kata, tapi tidak bisa melakukan. Kalau kita dari hati dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan nolong. Kita baca dalam Yohanes pasal 5, ayat yang ke-1 sampai 8. Yohanes pasal yang ke-5, ayat 1 sampai yang ke-8. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Ya, ini contoh orang yang beriman menyadari kelemahannya, menyadari kekurangannya. Karena di kolam Betesda itu, kalau digoncang oleh malaikat, siapa yang lebih dahulu sembuh? Tapi dia menyadari orang lumpuh ini ketika berusaha masuk, kalah cepat dari yang lain. Ini gambaran iman yang sungguh-sungguh pada Tuhan dari hati, menyadari, Tuhan, aku ini mau sembuh. Tetapi ketika kolam digoncang,
Aku tidak bisa masuk, sudah keduluan orang lain. Mana mungkin aku bisa sembuh? Mana mungkin aku bisa kudus? Mana mungkin aku bisa benar? Mana mungkin aku bisa suci? Tuhan, manusia dagingku penuh kelemahan, penuh kekurangan. Tetapi orang yang sakit 38 tahun ini begitu taat. Dari hati menyadari ketidakmampuan itu, karena saya lemah, tidak bisa berjalan. Apakah kita punya hati yang seperti orang lumpuh 38 tahun ini? Menyadari mau melakukan firman Allah tetapi berat sekali. Sulit sekali Tuhan kalau tidak ada yang menolong. Yesus berkata, "Hai kamu, angkat tilammu." Kalau kamu yang punya iman, angkat tilammu. Tidak terlalu berat karena dia memang tidur di atas tilam. Tapi angkatlah. Berani enggak? Atau berbantah? Orang lumpuh kok suruh ngangkat tilam, mana mungkin? Atau begitu? Tapi orang lumpuh ini mendengar firman tidak terlalu berat, tidak harus berlomba masuk air yang diguncang oleh malaikat. Angkatlah tilammu, bangunlah, berjalanlah. Orang yang dengan iman diangkat, tilamnya diangkat, dan bisa berjalan. Ini contoh konkret. Kalau saudara selalu berdalih, selalu beralasan, aku tidak bisa karena ini, karena itu, kepentingan anak, kepentingan saudara, kepentingan orang tua, kepentingan siapa? Padahal Yesus berkata, jika kau mengasihi anakmu laki-laki, anakmu perempuan lebih dari aku, tidak layak. Jikalau kau mengasihi orang tua, bapak, ibu lebih dari aku, tidak layak. Sekarang bagaimana kita? Kenapa kita tidak bisa melakukan firman? Kenapa kita ketinggalan mengikuti perjalanan Yesus? Kenapa bangsa bergelimpangan mati di padang gurun? Tidak bisa mengikuti perjalanan tabut perjanjian yang disebut mas luar dalam. Karena ketika kaki imam menginjakkan kaki di sungai Yordan, sungai terbendung ke atas dan yang bawah langsung ke laut mati. Bangsa Israel berjalan di tempat yang kering sampai negeri yang dijanjikan oleh Allah, yaitu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Kenapa kok aku masih kekurangan? Kenapa kok aku masih seperti ini? Kenapa kau sulit? Hanya satu hatimu. Benarkah kamu mengakui bahwa kamu lemah? Benarkah kamu menyadari bahwa kamu lemah, tidak ada kemampuan? Tuhan bisa memberikan kemampuan. Tapi kalau kita bertahan selalu, oh manusia tidak bisa, manusia tidak bisa, manusia tidak bisa. Itu lihat, orang itu tidak bisa melakukan. Ketika kaya, dia menjadi sombong. Bangsa Israel itu ketika kaya menjadi sombong. Melawan Tuhan, menyembah berhala. Mengikuti berhala-berhala orang Kanaan. Akhirnya kembali jatuh dalam dosa. Dan mereka mulai diperdaya, diperbudak kembali. Ini pelajaran bagi saya dan saudara. Ayo, iman itu kaitannya ketekunan hati. Menyadari kekurangan, menyadari kesalahan. Tidak ada ambisi apa-apa. Kecuali jika dipilih oleh Tuhan. Kita lihat contoh dalam 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia melihat apa yang di depan mata,
yang pernah tergoda di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa. Kalau kita menggunakan mata menilai, selalu dengan mata menilai firman dengan mata ini sudah tergoda. Tetapi ikut Tuhan itu dengan hati. Ketika Raja Saul jatuh di dalam dosa, Tuhan mau mengganti raja. Anak Isai yang jumlahnya 8 orang. Anak Isai tidak disebutkan anak yang pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7 tidak. Tapi ditampilkan oleh Isai, semua 7 bersaudara ditolak Tuhan. Daud yang tekun menggembalakan kawanan domba, 2-3 ekor domba bapaknya, dia gembalakan dengan tekun. Ikut Tuhan ini dengan tekun. Tidak mudah sakit hati, tidak mudah mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Banyak orang-orang yang begitu luar biasa menjadi orang yang terkemuka di gereja. Karena apa? Tidak tekun hatinya, mudah tergeser. Karena apa? Dia mungkin mendengar firman Allah yang keras dan lain sebagainya. Hatinya tidak dipilih oleh Tuhan. Tuhan berfirman, manusia melihat apa yang depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Samuel bertanya, masih adakah anakmu? Isai meremehkan, masih, tetapi dia menggembala domba, kotor, tapi tekun. Ya saudara, ketekunannya dari hati ini menyadari hidup tidak berambisi. Kalau orang ambisi mudah kecewa, saudara. Padahal dibutuhkan ketekunan, mungkin diuji. Dengan ambisimu yang belum kesampaian itu diuji, sampai di mana ketekunanmu. Kalau sudah sampai teruji, Daud dipanggil, dan setelah sampai di hadapan Samuel, Tuhan berfirman, inilah dia. Ya, pipinya kemerah-merahan. Wah, orangnya tampan. Inilah dia, urapi dia. Daud dipilih. Orang timpang, orang lumpuh 38 tahun tapi merindukan ada yang menolong. Tidak ada seorang manusia pun bisa menolong saya dan saudara untuk hidup benar, untuk hidup suci. Tidak ada. Yang bisa membawa saya dan saudara hidup dalam kebenaran kesucian hanya Yesus. Aku jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melewati aku. Ini merupakan satu bukti yang perlu kita perhatikan, yang kita hargai, yang kita hormati. Contoh daripada ketekunan daripada seseorang, ya, seperti Abraham. Kita baca dalam Ibrani 11 ayat 16 sampai 19. Ibrani 11 ayat 16 sampai 19. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Kalau pikiran kita, iman kita hanya di depan mata yang kita lihat, yang menarik kita, apa yang kita lihat. Kita bisa kecewa, saudara. Bisa kecewa dengan si A,
bisa kecewa dengan si B, bisa kecewa dengan Musa, bisa kecewa dengan Allah itu waktu itu. Karena ambisi, menganggap yang bisa menjadi pemimpin bukan hanya Musa, tetapi Sadrak, Korah, Datan, Abiram, bukan Sadrak, ya Korah, Datan, Abiram. Dia ambisi. Akhirnya apa? Dia ditelan oleh bumi yang menganga. Ini membutuhkan ketekunan sampai dipilih Tuhan. Abraham tekun. Dia meninggalkan karakter orang tuanya, penyembahan berhala dan lain sebagainya, mengikuti tuntunan Tuhan. Dan akhirnya dia sampai kepada tujuan. Tapi setelah sampai tujuan dia punya anak, janji itu diwujudkan yaitu Ishak. Setelah Ishak besar, Tuhan berfirman kepada Abraham, bawalah anakmu itu menjadi korban obaran. Kalau kita hanya melihat secara kuantitas, secara lahiriah, pasti kita berdalih. Pernahkah saudara berdalih menanggapi firman? Atau kebiasaannya seperti itu? Aku tidak tahu. Yang tahu adalah saudara. Tapi Abraham berpikir, Tuhan berkuasa membangkitkan orang walaupun sudah mati. Dari sanalah aku akan memperoleh janji itu. Ini saya dan saudara harus yakin. Siapa yang mati dibangkitkan? Yesus. Itu kegenapan ucap Abraham orang yang percaya. Semua orang percaya adalah anak-anak Abraham. Orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat mengaku, aku anak Abraham. Kalau kamu anak Abraham, kamu tidak berusaha membunuh aku. Tapi kamu melakukan seperti yang dikerjakan oleh bapakmu. Bangsa Israel gagal. Ayo belajar kepada fakta ini. Kalau saya dan saudara hanya mengikuti keinginan mata, keinginan daging, saudara hampir pasti gagal. Sehebat apapun kamu. Kalau saudara tidak langsung kepada pemikiran seperti Abraham, dia berpikir kepada dunia yang akan datang. Yerusalem baru. Kerajaan yang abadi, kerajaan yang kekal, saudara. Dunia ini seperti apapun dibangun. Fakta, saudara. Jalan tol dibangun, semua dibangun, jadi apik, mengagumkan. Tetapi sekarang orang melewati itu, terjadi penyekatan. Tidak boleh, harus surat ini, harus surat itu. Ini fakta. Akhirnya mencari jalan lain, jalan tikus. Yang mau ke Jakarta dan lain sebagainya. Ini fakta sejarah dunia. Saudara-saudara, kalau tidak sungguh-sungguh pada Tuhan, saudara tidak paham dengan maksud Tuhan. Ini menguji saudara. Saudara ibadah di rumah itu saudara nonton TV atau memang ibadah? Kalau saudara yang sekedar menonton TV, jangan harap saudara akan diberkati. Tapi kalau saudara dengan hormat beribadah di rumah, sama seperti ibadah di gereja, aku yakin diberkati. Tapi kalau kita membiasakan yang gampang, yang mudah, yang enak dan lain sebagainya, jangan harap. Nonton TV sambil ngopi, sambil apa, bebas. Tetapi ibadah dicurahkan hati kita untuk Tuhan. Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Allah. Kalau ternyata aduh, aku tidak ada yang menolong, manusia tidak ada yang menolong aku. Kalau air dikocak oleh malaikat, sudah keduluan yang lain. Tetapi ketika Yesus melihat hati orang lumpuh 38 tahun. Maukah kamu sembuh? Oh, tidak ada Tuhan yang menolong saya. Manusia tidak bisa menolong saudara, tidak bisa. Bagaimanapun juga orang tua tidak bisa menolong anak tidak bisa menolong orang tua. Ini saudara kita yang di Wonosobo ini. Suaminya baru pulang dari rumah sakit tapi bukan corona. Ini istrinya dikatakan corona. Masih muda belia saudara. Dikatakan corona benar atau tidak?
Ini yang perlu kita waspadai, jangan sombong. Tuhan bisa berbuat sekejap. Tuhan bisa berbuat apa saja. Saudara harus tahu persis yang kekal hanya firman Allah. Yang di dunia sehebat apapun akan lenyap, akan hancur. Itulah sebabnya perlu hati-hati. Ikut Tuhan ini dasarnya firman Allah. Bukan kata orang. Orang tidak ada yang bisa menolong. Aku sudah lama sakit 38 tahun, tidak ada yang menolong saya. Tidak ada anak, tidak bisa menolong orang tua. Orang tua tidak bisa menolong anak. Penguburan orang mati saja dilakukan orang lain. Anak tidak tahu. Kadang-kadang anak sakit, kadang-kadang suami sakit, istri sakit. Dan suami dikuburkan. Istri dikuburkan, suami sakit. Suami dikuburkan, anak tidak bisa. Ini fakta. Nah, melihat fakta ini, ayo kita belajar takut kepada Tuhan. Supaya merawat iman. Jangan main-main. Tuhan melihat hati seperti apapun. Kalau saudara merawat iman, saudara tidak akan terbentur dengan firman yang keras. Tidak mudah mundur. Membuat surat pengunduran diri. Tidak akan terjadi itu kalau paham firman Allah. Orang seperti itu karena tidak paham firman Allah. Itulah sebabnya saudara. Saudara harus belajar. Mari kita baca dalam Yohanes 6 ayat 58 sampai 60. Yohanes 6 ayat 58 sampai 60. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Banyak yang mundur. Orang Kristen mendengar firman Allah yang keras sebenarnya bukti bahwa kita dewasa itu makan makanan yang keras. Tapi kalau sukanya hanya minum susu, berarti kanak-kanak. Kanak-kanak itu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hanya sesuai dengan bimbingan orang tua. Tapi di sini saja dididik untuk menjadi dewasa rohani. Orang Kristen yang tidak mau didewasakan. Waduh, sukanya dikasih. Pendeta pun kalau tidak dewasa, sukanya minta kepada orang, minta kepada orang, minta kepada dan lain sebagainya. Padahal Tuhan sudah menyediakan. Kalau kita ini sungguh-sungguh memahami firman Allah dan melakukannya, semua yang dibutuhkan disediakan. Tidak ada kekurangannya. Oleh sebab itu kita perlu paham firman Allah. Mari kita lihat Yohanes yang 4 sekarang, pasal 4, ayat 31 sampai 34. Yohanes pasal 4, ayat 31 sampai 34. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ini yang tidak kenal. Orang Kristen kok tidak kenal firman. Waduh, pelayan Tuhan saudara, tidak kenal firman. Teruskan. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Makananku.
Makanan di dalam Yesus itu adalah melakukan perintah. Selama kita badal dawuh, memberontak kepada firman, saudaranya mengejar perkara yang fana. Makananku ialah melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikan pekerjaannya. Janda Sarfaat melakukan firman, hidup saudara. Karena melakukan firman, perintah Elia, beri aku dulu roti bundar kecil. Baru kamu dan anakmu, karena kata firman Allah, gandum dan minyak tidak akan habis sampai turun hujan. Seringkali kita tergoda dengan makanan yang bersifat duniawi ini, yang sebenarnya tidak memberikan jaminan kepada saya dan saudara. Tapi kalau kita paham, Yesus berkata, makananku kamu tidak kenal. Mereka punya tafsir, apa ada orang mengasihi makan dan lain sebagainya. Yesus tegaskan, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikan pekerjaannya. Pasti cukup. Seorang pendeta tanpa gaji pasti cukup. Kalau melakukan firman pasti cukup. Kalau pendeta kekurangan karena tidak melakukan firman, maka hidupnya dalam kekurangan, dalam kemiskinan, dan lain sebagainya. Demikian juga saudara, kalau sembrono melakukan firman Allah, itu mencelakakan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, kita perlu belajar seperti dalam perjanjian hambanya, Nabi Nuh. Nabi Nuh, sosok orang yang diselamatkan. Di luar mereka dibinasakan dengan air bah. Nuh, istrinya, ketiga anaknya, ketiga mantunya, 8 orang. Selamat. Karena Nuh dengar-dengar firman Allah. Melakukan firman Allah tepat. Tidak berpikir apa, tidak berpikir ini, tidak berpikir itu. Apa yang dengar dilakukan. Janda Sarfaat tidak berpikir anaknya mati atau hidup. Melakukan firman berarti hidup. Orang yang tidak melakukan firman berarti mati. Sekarang saudara di pihak mana? Mau melakukan firman Allah terus hidup? Atau saudara membantah firman Allah tapi berjalan kepada kematian, kekhawatiran, ketakutan, menghadapi COVID-19 sekarang luar biasa, saudara. Tidak tahu sampai berapa lama kita akan ibadah di rumah. Kita tidak tahu, saudara. Sekarang yang kita tahu sampai tanggal 20. Tapi belum tentu. Karena ini makin mengganas. Kalau Tuhan mau apa? Dibutuhkan saudara. Sadar atas kesalahan. Sadar atas pelanggaran. Supaya dunia dibinasakan. Seperti Nuh, kita diselamatkan. Kejadian pasal yang ke-6. Kita baca ayat 8 dan 9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercacat, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah. Nuh bergaul dengan Allah. Tapi orang Kristen paling senang bergaul dengan dunia. Yang menyenangkan mata, yang menyejukkan mata, yang menggoda mata, itu senang. Tapi bergaul dengan Allah yang tidak menyukakan daging. Aku mengucap syukur kepada Tuhan. Aku baca firman malam lebih tajam mataku daripada siang. Jam 11 sampai jam 1 saya baca firman Allah, bergaul dengan Allah. Jam 1 sampai jam 2 bergaul dengan Allah yang adalah roh. Kami rasakan hebatnya. Kami rasakan saya diperkuat iman saya.
Hingga saya tidak takut terjadi apapun, aku yakin Tuhan memperhatikan saya. Tuhan melihat hati saya, kalau hati saya kotor, ditolak oleh Tuhan. Tapi kalau hati kita bersih, diterima oleh Tuhan. Iman perlu sampai kepada hati. Kita sama-sama akan memuji Tuhan. Dengan nyanyian, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Saya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun haleluya, Tuhan beserta kita. Sekalipun badai corona yang dahsyat, kenapa harus takut? Kenapa tidak mempersiapkan diri, saudara? Untuk kita tidak hanyut dari sungai Yordan yang hebat, biar dibendung kalau kita mengikuti ajaran sempurna di dalam Yesus. Haleluya. Jangan lepaskan Yesus. Jangan saudara merasa bisa, merasa mampu. Jangan sekali-kali saudara. Hanya Yesus yang bisa membendung dosa ini. Haleluya. Kita bangkit diri. Aku percaya. Aku percaya. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapa yang di surga, kami makin jelas dengan apa yang Kau kehendaki. Kami tidak boleh sembrono seperti bangsa Israel, sembrono melawan Musa, sembrono melawan Allah, muak dengan firman Allah. Akhirnya semua binasa di padang gurun. Umur 20 tahun ke atas semua binasa. Kecuali Yosua dan Kaleb. Itu pun selamat harus menghormati tabut perjanjian yang di Laut Emas luar dan dalam sama. Itu ajaran sempurna di dalam Yesus. Yesus tanpa cacat, tanpa celah. Kudus. Kudus, Yesus adalah kudus. Kalau mata kami tertuju ke sana mengikuti Engkau lewat iman kami. Tuhan memeriksa hati kami. Jangan kami sembrono ya Tuhan. Kami rindu diselamatkan oleh Tuhan. Menghadapi badai tofan yang luar biasa sekarang ini. Virus corona yang makin mengganas. Tidak peduli pejabat. Tidak peduli orang terkenal. Tidak peduli orang miskin. Terutama mereka yang sembrono akan mati. Tetapi yang menghormati firman-Mu akan hidup.
Itulah janji Tuhan, biar kami semua belajar menghormati firman Allah. Jangan sembrono kami terhadap firman-Mu. Itu akan menanggung akibat. Oleh satu berkatilah jemaat-Mu, ibadah di rumah, semuanya Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Tuhan beri kekuatan, memberi pertolongan kepada negeri kami yang kami cintai. Mari Bapa, berikan hikmat, jangan sampai menyalahgunakan. Justru mencelakakan rakyat kecil, ada sebagian orang yang tidak jujur. Tetapi Tuhan, tolong biar pemimpin-pemimpin kami tetap hidup dalam kejujuran yang dari Tuhan. Nggak mikirkan rakyat, jika masih Tuhan berkenan, ini bukan badai yang membidasakan. Tapi menyadarkan kami apakah kami bisa mengutamakan Tuhan atau tidak. Ini adalah ujian pribadi. Yang sembrono Tuhan tahu. Mereka akan tergelincir mati di padang gurun. Yang sungguh-sungguh Tuhan tahu. Mereka akan masuk negeri yang dijanjikan. Yaitu kerajaan surga. Karena Yesus sudah mendahului kami masuk kerajaan surga. Dan kami akan diangkat bersama-sama. Itulah sebabnya kami tidak perlu takut. Yang penting kami menuju kepada rencana, jangan sampai ketinggalan iman kami kepadamu Bapak. Melainkan kami tetap taat kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, berkati kami. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang ada di rumah, kiranya kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera dari Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus, memberkati, menyertai saudara, melindungi saudara, sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Katakan, amin. Selamat malam, Tuhan berkati.